Tachahao, Ciao Jinchen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan lanjut untuk ngebahas buku Mental Baja Pantang Menyerah karya Chining Chu. Bukunya yang ini Mental Baja Pantang Menyerah karya Chining Chu. Oke, hari ini kita akan lanjut untuk ngebahas babnya yang ke-14. Babnya yang ke-14 ini berbunyi tebal di dalam dan keras di dalam. Oke, langsung aja kita lihat apa isi dari bab ini. Nah, hari ini bab ini aku pengen ngajak kita semua untuk cover 3 subbab. Nanti kita akan lihat sama-sama apa aja 3 subbab yang bakal kita cover. Oke, langsung aja kita ke subbab yang pertama. Nah, di subbab yang pertama ini dia ngebahas judulnya adalah Anda tidak bisa memiliki apa yang sudah Anda miliki. Nah, sebelumnya kalau teman-teman masih ingat aku sempat mention dan di buku ini juga emang dikatakan bahwa mental baja pantang menyerah itu sebenarnya adalah sesuatu yang udah ada dalam diri setiap orang. Yang ada adalah gimana saat ini kita untuk membangunkannya kembali atau membawanya kembali uh, ke dalam pikiran sadar kita, kurang lebih seperti itu. Karena selama ini mental baja pantang menyerah kita udah ada, tapi karena berbagai hal pengaruh lingkungan, standar dari luar dan sebagainya, kita mengucilkan dia, entah ya di dalam diri kita, dan kita nggak pernah makai. Jadi istilahnya adalah sekarang kita mau panggil balik. That's why sebenarnya kita nggak sedang mencari lagi, karena emang udah ada mental baja pantang menyerah itu udah ada dalam diri kita sendiri. Oke. Kemudian penekanannya di sini juga dia mau katakan bahwa kita harus mengetahui nilai diri kita, siapa jati diri kita sebenarnya. Jadi dengan begitu kita akan terbebas dari yang namanya melakukan sesuai dengan standar apa yang orang lain inginkan, dan kita bisa benar-benar jadi seperti yang judul ini bilang, bahwa kita tebal di dalam, kita keras di dalam. Jadi udah nggak terpengaruh lagi, udah mental baja pantang menyerah lah istilahnya. Nah, di sini dia kasih contoh kalau harimau itu nggak perlu lagi menjadi ganas, ataupun api nggak pernah nanya entar kalau dia mau ngebakar apa aja sih yang terbakar. Jadi benar-benar jati dirinya udah firm, udah tahu, dan udah nggak terpengaruh lagi sama yang namanya lingkungan dari luar. Seperti itu teman-teman. Oke. Berikutnya kita akan lihat ke subbabnya yang kedua. Tadi subbab pertama kita ngebahas tentang Anda tidak bisa meraih apa yang udah Anda raih ya. Yang mental baja pantang menyerah itu udah ada dalam diri kita. Kemudian subbab yang kedua ini kita akan ngebahas 7 tahap pengungkapan. Nah, 7 tahap pengungkapan ini dia berbicara mengenai gimana suatu proses, satu tahapan yang dijalani manusia dalam dia mengungkapkan mental baja pantang menyerah. Kan tadi kita sempat mention bahwa sebenarnya mental baja pantang menyerah udah ada dalam diri kita, hanya aja dia seperti terkubur, atau ya seperti terkubur dalam diri kita karena kita nggak pernah menggunakan itu, ataupun karena pengaruh lingkungan kita yang selama ini memang mengucilkan si mental baja pantang menyerah itu. Oke, langsung aja kita ke tahapan yang 7 tahap pengungkapan. Yang pertama itu adalah kita memiliki hasrat untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, di sini kita tuh tipikal orangnya akan menjadi dia pengen selalu melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Tetapi dalam perjalanannya dia selalu melihat bahwa ternyata orang yang melakukan hal baik itu imbalannya tuh nggak banyak. Paling hanya buat diri dia sendiri, kepuasan rohani. Tapi justru dalam hidup ini dia melihat bahwa orang-orang yang berbuat baik dan benar itu malah banyak ditimpa kesialan, banyak mendapatkan imbalan-imbalan yang menyakitkan buat mereka sendiri, menemui jalan buntu. Jadi bukannya kebaikan yang didapat, tapi malah sebaliknya yang orang-orang ini dapat. Nah itu 3 tahap pengungkapan yang pertama. Aku pengen juga teman-teman waktu ngikutin aku juga bolehlah ngecek kira-kira di antara 7 ini teman-teman udah sampai di tahap yang mana. Oke. Kemudian tahap yang kedua adalah orang tersebut di tahapan kedua menjadi bingung dengan hal-hal yang negatif. Nah,
di sini di tahap ini seseorang akan mulai berpikir bahwa dia tuh udah mengorbankan segala sesuatu untuk apa yang dia inginin. Walaupun kenyataannya kalau ditelisik lebih dalam lagi ternyata sebenarnya dia nggak ngorbanin apa-apa. Dan tipikal orang di tahap ini adalah dia menyangkal diri dia sendiri, dia menyangkal kebutuhan dia sendiri. Dan ya dia nggak mengakui sebenarnya apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, seperti itu. Dan uh, dia pun mulai menjadi bingung dengan sifat-sifat dari mental baja pantang menyerah ini. Jadi kayak lebih menjadi negatif seperti itulah. Oke. Kemudian di tahap yang ketiga orang akan mengalami yang namanya satu tahap perjuangan untuk menyerah. Nah, di sini tahap perjuangan uh, untuk menyerah ini dimana bahwa seseorang itu udah merasa bahwa oh ini udah terlalu menyakitkan apa yang dia lakuin, it's been too much for him for her to bear. Jadi kayak wah udah nggak bisa lagi, ini udah terlalu nyakitin buat hidup mengikuti standar-standar yang orang lain kasih ke kita, untuk mengikuti standar orang lain. Dan di posisi ini si orang ini bakal menerima bahwa hidup itu ternyata adalah sebuah penderitaan yang tiada akhir, tanpa dia mau melihat bahwa tanpa dia mau melihat bahwa apakah dia hidup dengan standar orang lain atau dia hidup dengan standar diri dia sendiri. Pandangan dia bahwa hidup itu adalah suatu penderitaan yang sangat amat. Oke, itu yang tahapan ketiga. Nah, di sini kita akan masuk ke tahapan keempat dari 7 tahapan pengungkapan. Dia adalah penerimaan ketidaksempurnaan Anda yang sempurna. Jadi, ini kalau menurut aku adalah kayak salah satu titik baliknya juga ya. Ya, jadi dimana di sini seorang pribadi itu akan mulai menerima ketidaksempurnaannya dia menjadi sesuatu yang sempurna. Jadi dia melihat diri dia sebagai sesuatu yang sempurna, walaupun kenyataannya she or he is not perfect. And I feel nobody is perfect anyway. Di sini orang ini akan melakukan hal-hal yang baru, dan juga dia akan menetapkan standar-standar ukuran-ukuran yang baru untuk dia lakukan, yang pastinya ke sesuatu yang lebih memberdayakan. Jadi sesuatu yang kuno, hal-hal yang lama itu bakal dia tinggalin, dan dia akan mulai dengan sesuatu yang baru yang lebih memberdayakan. Itu yang keempat. Yang kelima, dia akan masuk ke tahap kemungkinan-kemungkinan baru. Nah, ini adalah kata si penulis adalah tahap awal dari yang namanya pengembangan mental baja pantang menyerah. Nah, di sini kita akan mulai si orang yang ada pada tahap ini, pada tahap kemungkinan-kemungkinan baru ini akan mulai melawan tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran otomatis yang sebelumnya dia miliki, yang nggak memberdayakan gitu. Jadi dia udah mulai bisa singkatnya udah mulai bisa controlling diri sendiri ya. Jadi udah sadar sama situasinya dan udah mulai menggunakan mental baja pantang menyerah ini untuk itu melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian berikutnya adalah keselarasan batinia. Nah, keselarasan batinia ini tahap dimana seseorang melakukan sesuatu, tindakan apapun yang dia ambil, respon yang dia berikan, itu semua udah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi nggak ada lagi yang kontra ya. Kayak contoh yang sebelumnya bahwa di mana orang ngasih pipi kiri disuruh kasih pipi kanan. Ya dia kali ini ngasih pipi kanan karena emang dia tulus ngasihnya, bukan karena itu aturan atau apapun itu, ataupun mungkin kalau dia pengen balas ya udah dia balas aja kayak gitu. Jadi udah benar-benar what she or he wants to do, then she or he would just do it. Udah nggak pakai mikir-mikir apa pendapat orang lain soal itu lagi. Nah, kita akan lihat yang terakhir ini adalah tahap ketujuh. Jadi di sini udah tahap namanya adalah tahap tidak terpengaruh. Di sini juga dikatakan bahwa tahapan tidak terpengaruh ini merupakan sumber kekuatan yang magnetis. Jadi
dikatakan bahwa penulis katakan bahwa memiliki kehidupan yang tidak terpengaruh itu adalah kekuatan di dalam kehidupan, adalah ya hukum tertinggi yang seorang boleh miliki, ikuti dalam kehidupan. Jadi kita benar-benar menjadi tuan atas alam semesta sendiri, alam semesta yang kita ciptakan atas hidup kita sendiri. Dan dengan berbuat seperti ini kita membuat hal-hal yang selama ini kita inginkan tuh akan kita dapatkan. Karena tadi dia bilang bahwa ini sesuatu yang bersifat magnetis. Oke. Kemudian itu untuk 7 tahap pengungkapan kepribadian. Nanti sampai ke yang ketujuh, mental baja pantang menyerahnya itu udah firm banget ya. Nah, sekarang kita akan lihat subbab ketiga, subbab terakhir dari bab ini. Dia berbicara mengenai bagaimana kita untuk mengembangkan kesederhanaan yang menyerupai Sang Pencipta. Ini ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah mengembangkan kesederhanaan menyerupai Sang Pencipta itu adalah bagaimana kita sanggup mengusir jauh-jauh kepicikan sekaligus kita menguasai kerendahan hati. Jadi kita sanggup untuk mengontrol diri kita, untuk menolak hal-hal yang kita anggap tidak memberdayakan, hal yang kita anggap tidak efektif, dan kita tetap memegang teguh yang namanya kerendahan hati. Jadi kita nggak jadi orang yang sombong. Kemudian juga kita belajar untuk mencabut semua penilaian tentang diri kita yang merendahkan diri kita sendiri, yang merendahkan nilai kita sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah kita belajar untuk melakukan kesederhanaan itu melalui melakukan dharma, apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam keseharian kita, melakukan dharma kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk mencapai keseluruhan apa yang tadi kita bahas sama-sama itu adalah bahwa bagaimana kita mau di atas semuanya, kita mau menempatkan mental baja pantang menyerah untuk melakukan tindakan kita. Mental baja pantang menyerah melindungi diri kita dari pengaruh dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri yang gak memberdayakan dan melemahkan kita, sementara kita menggunakan pantang menyerah yang adalah tombak yang kita pakai untuk menusuk masuk, untuk terus mengejar apa yang kita inginkan. Oke, teman-teman, untuk hari ini menurut saya cukup sampai di sini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini saya masih terus mendapatkan kritik, saran, dan komentar-komentar dari teman-teman semua. Saya sangat berterima kasih. Kedepannya semoga saya boleh dapat memperbaiki sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman. Oke, 谢谢你们，再见。